Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan guru hebat di seluruh Indonesia. Kali ini saya dipertemukan dalam sebuah event ya. Saya berada di Kota Tual, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Beberapa hari ini kami dari Ikatan Guru Indonesia sedang ditugaskan untuk mengawal praktik baik dan refleksi dari teman-teman Ikatan Guru Indonesia Kota Tual. Dan di event ini saya bertemu dengan sosok hebat ya, Pak Jabar namanya, dan kebetulan beliau mau hadir jauh-jauh dari rumahnya meskipun di tengah keterbatasan beliau, dan nanti kita akan mengulik lebih dalam tentang bagaimana pengalaman beliau dalam pendampingan, karena beliau ini juga sebagai salah satu guru yang punya obsesi, punya kiat dan motivasi tersendiri untuk mendampingi teman-teman yang mengalami hambatan inovasi pembelajaran di sekolah ya. Saya sudah hadir dengan Pak Jabar nih. Pak Jabar, Assalamualaikum Pak Jabar. Wah, luar biasa, sehat ya malam ini ya. Sehat. Wah, luar biasa ini. Pak Jabar di SD 34. SD Negeri 34. Ya, SD Negeri 34 Kota Tual, Pak Jabar ya. Nah, ini kawan guru hebat lain seluruh Indonesia. Inilah sosok Pak Jabar yang saya juga sebenarnya selama ini berteman, tapi secara virtual. Hari ini kita dipertemukan langsung nih dengan sosok hebat ini. Ganteng sebenarnya orangnya ya. Dan coba ini saya ingin bertanya kembali ke Pak Jabar. Pak Jabar ini kan sebagai guru apa Pak di SD? Guru agama ya? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Dan meskipun beliau guru pendidikan agama Islam, tapi mau belajar tentang kurikulum yang dikuasai harusnya bukan guru pendidikan agama Islam, tapi dikuasai oleh guru kelas. Nah, ini kita akan bertanya sejauh ini pengalaman Pak Jabar menghadapi mereka seperti apa? Apakah sudah pernah ditanya dulu, diidentifikasi, apakah mereka mau belajar atau tidak belajar, atau seperti apa selama ini Pak Jabar? Silakan, mungkin perkenalkan diri dulu dan bisa ceritakan ke kita sedikit seperti apa pengalaman selama ini Pak Jabar. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jabar Abdullah Rasul. Saya guru di SD Negeri 34 Kota Tual. Sedikit membagi pengalaman saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketri. Bahwasanya yang saya pikirkan tentunya untuk kemajuan dalam hal ini adalah untuk diri saya dan juga murid-murid yang saya ajarkan. Terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang sekarang, yang seperti disampaikan tadi bahwa baiknya itu lebih dikuasai oleh guru kelas. Namun pengalaman saya ketika di kelas itu tentunya di sekolah dasar itu kita tentunya masih berhadapan dengan tiga ranah ya. Kalau dulu tiga ranah, mungkin istilah sekarang itu literasi, numerasi, sehingga walaupun dengan mata pelajaran yang saya emban, itu saya tidak bisa melepaskan terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, tentunya di sini bagaimana untuk mengcombine mata pelajaran yang saya emban, namun literasi dan numerasi itu jalan, Pak. Tentunya di sini kita perlu strategi itu kembali pada kita melihat, mengidentifikasi bagaimana berapa banyak siswa kita di kelas itu yang sudah di kelas 2 ya Pak, saya di kelas 2, itu berapa banyak siswa yang sudah bisa menulis, misalkan. Sudah berapa banyak yang bisa membaca dengan lancar. Nah, di sini yang kita sampaikan adalah pelajaran tentang pendidikan agama. Namun tidak terlepas daripada baca tulis. Nah, di sini bagaimana caranya untuk mengkombinasikan ini? Saya ceritakan pengalaman saya di kelas. Saya punya mata pelajaran yang saya ajarkan pada hari itu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta. Nah, subnya itu adalah mengenal Allah melalui ciptaannya. Nah, di sini saya mencoba untuk dari identifikasi awal saya
pisahkan jadi 2 grup belajar. Nah, satu grupnya itu di dalam kelas. Nah, mereka ini yang sudah bisa menulis dengan lancar, juga membaca sudah dengan bisa lancar. Sementara yang satu kelompok lagi saya temani di teras kelas. Nah, untuk kelas perbandingan. Iya, kelas perbandingan. Jadi yang tadinya ini mereka belum lancar dalam menulis, saya ajak ke teras, kemudian mereka saya ajak melihat saja ke alam. Nah, di alam sana, nah apa yang kalian lihat terkait dengan ciptaan Allah. Nah, jadi ketika orang bercerita diferensiasi itu sebenarnya saya rasa bukan dari saya, tapi diferensiasi itu perbedaan itu datangnya dari siswa. Dari apa namanya, dari apa yang dia sukanya ya. Jadi ada yang menulis dan di sana ada yang menggambar, Pak. Ya. Nah, jadi ketika orang berbicara tentang diferensiasi, ternyata saya alami itu diferensiasi itu datangnya dari siswa. Kemampuan siswa itu dia mengeluarkan kemampuannya, dia bisa menulis, ada yang bisa membaca. Tapi tentu mungkin saya potong Pak Jabar. Ya. Jadi meskipun itu semua datang dari siswa, tapi butuh pengarahan dari guru. Ya. Tentu butuh manajemen kelas lah, butuh strategi, model, media yang disuguhkan, dan panduan-panduan teknis tentunya. Itu pengalaman baik sekali Pak Jabar untuk saya juga ambil, saya kita sampaikan juga ke teman-teman bahwa sebenarnya banyak cara atau strategi atau pendekatan yang bisa kita gunakan untuk membagi ya, atau mengungkap diferensiasi ini apakah sesuai dengan latar belakang siswa, kemampuan siswa dan sebagainya. Tapi ini ingin saya dalami pertanyaan berikutnya Pak. Berarti kalau di siswa Bapak lebih mudah ya menemukan sejauh mana diferensiasi ini bisa ada muncul ya. Tapi kembali lagi Pak, ini kan berkaitan dengan siswa ya. Kalau siswa mungkin kalau persepsi saya itu akan muncul tentu beragam karena kita juga diciptakan sebagai makhluk yang beragam. Nah, bagaimana pengalaman Bapak selain solusi tadi ke siswa Bapak bisa temukan? Nah, bagaimana dengan dunia kerja Bapak? Apakah misalnya ini ya teman guru ya, atasan atau mungkin pengawas sekolah atau atasan birokrasi kepala dinas? Apakah aktivitas Bapak ini, inovasi Bapak, teman-teman Bapak ini pernah diceritakan bagaimana responnya teman-teman ini? Silakan. Jadi yang saya pernah menceritakan ini kepada pimpinan di satuan pendidikan saya, kepala sekolah. Saya menceritakan pengalaman ini kepada beliau, dan apa yang saya ceritakan beliau memang sampaikan ke rekan sejawat juga. Coba yang lain boleh dengan pola yang berbeda, namun kreativitasnya perlu dimunculkan di kelasnya masing-masing. Nah, seperti ini. Saya pikir bahwa untuk rekan sejawat tentunya ya, ini kembali kepada kesadaran kita sebagai tanggung jawab kita, bagaimana kita melihat pendidikan sekarang tentunya, bahwa kembali kepada kodrat alam, kodrat zamannya siswa. Memang benar bahwa kalau dibilang sih lebih mudah kita menerapkan ke siswa. Kalau kita berbagi ke rekan sejawat tentang IKM, nah itu memang tantangan. Yang mungkin tadi Pak menyinggung tentang adanya atasan dan stakeholder lain, memang di sini diperlukan kerjasama. Saling mendukung. Itu saling mendukung. Seperti saya di satuan pendidikan, nah kepala sekolah mendukung. Tapi terang saja belum tentu bahwa semua rekan sejawat itu sejalan itu pemikirannya. Nah, ini bagaimana strategi Bapak? Apakah ini tetap jalan dengan keyakinan Bapak melakukan pendekatan sebagaimana apa yang Bapak pelajari, atau ada momen tertentu atau ada tips strategi tertentu menjelaskan juga ke teman sejawat yang lain? Karena kita sudah tahu juga kalau misalnya hanya Bapak berjalan sendiri, sementara teman-teman yang lain atau iklim ekosistem yang ada tidak mendukung juga akan lemah di sini ya. Apa sementara solusi Bapak ya?
yang sementara dijalankan hari ini? Ya, jadi ketika kita mengetahui ya identifikasi di rekan sejawat kita, ya Pak, kebetulan kami punya komunitas belajar, komunitas belajar rekan sejawat dalam sekolah, teridentifikasi bahwa ada rekan sejawat yang demikian, maka solusinya adalah saya juga merasakan bahwa mungkin ketidakcocokan barangkali. Saya kembalikan ke pimpinan, Pak Kepala, barangkali mungkin Kepala Sekolah punya solusinya seperti apa. Jadi di sini saya perlu kolaborasi dengan pimpinan. Nah, nanti kan kebijakan dari pimpinan. Pada dasarnya bahwa kita mengajak, tapi kita mengajak sesuatu yang baik, tentunya belum tentu diterima dengan baik. Ya, banyak pemikiran, seumpama saya dengan Bapak saja, dua kepala berarti dua pemikiran yang berbeda. Apalagi ya kalau 10-20. Nah, ini yang saya tanya, respon dari atasan Bapak ini, misalnya kepala sekolah, terhadap langkah-langkah yang sedang Bapak lakukan ini. Tentu mungkin tadi ya sudah disebut dapat apresiasi. Dan setelah dapat apresiasi ini, apakah Bapak sikap Bapak apa nih? Tetap melanjutkan seperti yang sudah diyakini itu, atau memang ada hambatan-hambatan tersendiri ketika menerapkan ini? Seperti apa hambatannya? Mungkin bisa betul. Jadi ketika hambatan apa yang sudah berjalan, kami di sana kan namanya juga di organisasi, di komunitas ya. Tentu ada yang A, ada yang B. Ketika saya di A, maka saya akan tetap berjalan dengannya. Nah, yang B ini kan perlu solusi. Ya perlu tindak lanjut. Tindak lanjut di sini kan tentunya tidak terlalu melibatkan saya lagi karena saya udah mengidentifikasi. Tidak bisa diselesaikan sendiri. Intervensi dari pimpinan. Jadi saya kembalikan, Pak, ini kita sudah melakukan refleksi sejauh ini. Nah, seperti ini hasilnya, kira-kira bagaimana solusinya, itu dikembalikan dan saya yakin ini akan berproses terus. Dan perlu juga mungkin teman-teman ingat, kalau melihat bahasan kita ini tidak semudah itu, tidak semudah yang kita ucapkan, yang kita pikirkan untuk merubah perilaku ataupun tingkah laku sebagaimana yang kita pikirkan. Karena merubah manusia mungkin tidak seperti kita merubah benda fisik. Hari ini kita bangun, besok selesai, tapi kalau manusia mungkin kita akan menunggu, bukan hari ini, mungkin bahkan bisa bertahun-tahun. Tetapi itulah upaya maksimal yang terus harus dilakukan seorang guru tentunya yang punya dedikasi yang tinggi. Ingin saya tanya di luar konteks ini, Pak. Kita semua tahu kesehatan Bapak sedikit terhambat ya dengan sejak lama. Tapi dengan ini Bapak sangat luar biasa, saya apresiasi ini. Masih bisa berbagi dengan teman-teman yang lain ya, punya daya untuk bagaimana caranya pikiran baik saya ini yang saya punya tersisa ini bisa dibagikan. Ini sebenarnya menjadi pelajaran teman-teman ya bagi yang lain, bahwa beliau saja yang masih kesehatannya kenapa masih memikirkan bagaimana caranya membagikan sedikit ilmu ke teman-teman yang lain. Dan tentu mungkin ini yang kita butuhkan, bahwa apa yang akan terbaik itu akan dilahirkan ke orang lain, menjadi doa-doa terbaik bagi kita ya. Siapa tahu rezeki, kesehatan ya, bukan saja materi yang akan kita cari. Dan ini yang menjadi kebanggaan di saya bertemu dengan beliau, Pak Jabat, bahwa motivasi saya, bahwa saya yang baik-baik saja ini masih sering memikirkan, jangan berbagi, nanti mereka lebih pintar. Padahal tidak seperti itu. Karena ketika kita berbagi itu, siapa tahu ada doa-doa orang yang sangat berterima kasih. Buktinya ini saya tadi bercakap-cakap dengan Pak Jabat. Ini rupanya beliau ini melatih dan diikuti oleh hampir seluruh komunitas di seluruh Indonesia lewat PMM, dan banyak mendapat apresiasi. Rupanya ilmu beliau mungkin tidak diambil oleh orang lokal sini, tapi banyak yang berterima kasih di luar sana. Bahkan kita bisa katakan se-Indonesia, Pak ya. Karena kita wakililah dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, itu juga yang mengikuti. Ini sebenarnya yang akan kita tebar inspirasinya, meskipun kita tidak akan bisa mengubah semuanya, Pak Jabar ya. Nah, tentang ini seperti apa, Pak, pandangan Bapak tentang motivasi berbagi ini? Jadi motivasi berbagi dari saya, kita apa yang kita miliki, kita tahu. Kalau saya pribadi itu untuk rekan sejawat dan juga teman-teman, apa yang saya ketahui itu saya inginnya teman-teman ketahui.
Ya. Nah, kenapa demikian? Agar dampaknya yang kita dampakkan itu adalah ke generasi penerus bangsa. Betul. Nah, Oke, ini Pak Jabar ya. Pertanyaan kita selanjutnya begini Pak Jabar. Saya kan tertarik ini Pak Jabar ya dengan motivasi berbagi Bapak yang apa namanya menggebu-gebu seakan-akan ingin semuanya tahu tuh pikiran baik Bapak dan mereka juga paham apa yang Bapak pikirkan begitu ya. Entah di rekan sejawat sebagai teman seprofesi ataupun di siswa-siswa kita ini. Nah, rupanya ini kan Bapak dapat sedikit hambatan, bukan sedikit bahkan banyak ya. Tapi ya teman-teman kawan hebat guru di seluruh Indonesia, beliau ini juga sering diundang atau bahkan menginisiasi pertemuan-pertemuan webinar virtual dan dampaknya ke seluruh komunitas dalam platform Merdeka Mengajar di seluruh Indonesia, PMM. Bahkan ini banyak saya lihat sendiri ucapan terima kasih itu banyak datang dari beberapa provinsi ya, dari Kalimantan, Sulawesi, ya Jawa. Artinya sebenarnya kita sebenarnya ingin menumbuhkan motivasi baik yang seperti beliau. Nah ini Pak, boleh diceritakan ya sebagai pertanyaan lanjutan ini. Sebenarnya apa sih Bapak yang ingin Bapak cari gitu? Dengan apakah materi apresiasi atau seperti apa? Ini bisa diceritakan. jadi apa yang saya sering bagikan, ya, saya memotivasi diri saya, kemudian saya ingin berbagi apa yang saya rasakan kepada orang, tentunya dengan pengalaman saya terkait orang berbicara IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka. Saya sendiri setelah saya mengimplementasikan di kelas, saya lihat perkembangan. Nah di situ Pak, oh ternyata Ada dampaknya. ya dampak ke siswa. Nah ayo, makanya saya sering ke webinar, mengajak teman-teman itu, saya ngajaknya belajar sebenarnya. Karena dengan belajar kita akan bisa. Gitu. Jadi saya lebih memotivasi teman-teman, ayo belajar. Karena di sana di Pemprov, nah itu petunjuknya bahwa kita kan masih meraba-raba seperti apa merdeka ke depan. Namun ketika kita tahu petunjuknya, kita dibantu dengan platform itu, di mana di sana juga ada, kalau orang sekarang teman-teman berpikir bagaimana administrasinya, sepertinya kan kita selalu berpikir bahwa terbebani dengan administrasi, padahal kan administrasi kurikulum merdeka kembali ke kita, kita yang merancang sebenarnya. Ketika kita identifikasi kondisi siswa, kondisi sekolah, kembali ke kita. Jadi kreativitas dan sebenarnya kalau mungkin saya kolek sebagai sebuah kesimpulan sebenarnya untuk memulai ini memang agak sulit. Tapi kalau kita berani sudah mencoba, berjalan, itu buktinya dengan ini sosok Pak Jabar ini kawan-kawan, mungkin beliau punya keterbatasan ya, hambatan fisik ada tapi beliau saja tuh bayangkan, beliau saja tuh bisa. Jadi kalau beliau bisa, harusnya teman-teman yang lain tuh bisa. Itu inspirasi terbaik yang kita bisa gali malam ini. Dan terakhir Pak Jabar, apa sebenarnya yang Bapak ingin berikan yang terbaik ini? Motivasinya apa Pak? Apa sekali lagi pertanyaannya, materikah atau ada sesuatu yang ingin dicari? Padahal kita tahu Bapak ini sebenarnya tidak dapat bayaran juga kan ketika webinar kan. Supaya teman-teman tahu nih sebenarnya tidak ada bayarannya gitu. Tapi apa yang Bapak cari coba? Jadi betul Pak. Ini terkait pertanyaan ini saya mengalami ya bahwa namanya manusia ya, kita punya rekan sejawat sering berpikir bahwa kita berbagi lewat webinar itu mungkin dibayar. Nah ini pertanyaan. Apa yang Bapak cari coba? Sebenarnya yang saya sampaikan tadi bahwasanya apa yang kita punya, kita bisa, itu kita berbagi itu agar teman-teman rekan sejawat ini bisa. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang saya ketahui, saya bicarakan, saya sudah praktekkan. Nah, dan saya sudah melihat dampak ke siswa. Nah, untuk itu saya ajak, ayo mari kita belajar, lalu kalau teman-teman dampakkan juga ke siswa, berarti yang saya dapat bukan lagi uang di sana. Ini yang kita berpikirnya bahwa tapi kita jadi rahmat, rahmat keberkahan, doa, siapa tahu dengan jalan orang lain ketika kita membimbing. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa di keyakinan kami Muslim, ketika membagi ilmu secara gratis itu adalah sebesar-besarnya sedekah, dan itu akan mengalir terus pahalanya sampai bahkan kita mati ya. Pahala jariah dan itu akan
bermanfaat itu akan mengalir terus meskipun kita sudah tidak ada lagi. Iya, Itu yang paling penting sebenarnya. Dan ini motivasi baik. Tentu mungkin keyakinan teman-teman berbeda, tapi kami yang di Muslim ya sangat meyakini sekali. Itu sehingga mungkin kita tidak kaya ya, benar. Kita tidak punya banyak materi, kita tidak punya banyak kedudukan, tapi mungkin dengan ilmu satu-satunya yang bisa menolong kita sampai kita kembali ke hadapan. Ya, itu mungkin yang kita simpulkan hari ini, Pak Jabar. Terima kasih sudah berbincang singkat. Siapa tahu ini perbincangan menjadi inspirasi bagi kita dan bisa dipelajari oleh kawan-kawan guru hebat semuanya. Terima kasih sudah menemani kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.